Ya, di sini juga sudah hadir. Selamat pagi, Pak Yosef Bataona, ya, dan selamat pagi juga. Di sini ada Kak Herman Hervian, ya. Nah, sudah ada semua. Di sini ada Kak Mas Muhammad. Wah, itu ya, sudah kelihatan ya. Ya, halo selamat pagi. Dan di sini teman-teman ya, Sobat Achiever semua masih belum membuka jendela, tapi nanti kita akan bareng-bareng ya membuka jendela pada pukul 10 pagi ya, saat sesi akan segera dimulai. Ya, Sobat Achiever semua, sambil kita menunggu Sobat Achievers yang lain, nah ini juga sedang masuk ke dalam room, saya perlu sampaikan juga bahwa sesi hari ini, nah kita akan dibersamai oleh Kak Vivi sebagai moderator, ya, dan juga kita akan bersama dengan Pak Pambuti Sunarsihanto, ya, yang akan menjadi narasumber guest speaker kita di hari ini. Ya, baik. Nah, boleh 2 menit lagi menjelang pembukaan sesi hari ini, ya. Nah, jadi 2 menit lagi kita akan segera mulai. Ya, sambil kita bersiap-siap memulai, 2 menit lagi. Yuk, Sobat Achiever semua, boleh minta tolong dibuka jendelanya, ya. Videonya boleh minta tolong dibuka, supaya kebersamaannya, energi positifnya, ya itu terasa sampai sini. Wah, ini sudah mulai dibuka semua. Selamat pagi, Pak Janan Arosyadi. Halo. Ya, dan kemudian juga di sini ada Pak Agus Suratno. Selamat pagi. Ya, Pak Rusdi Ishak. Selamat pagi. Ya, dan Pak Yosef Bataona. Ya. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, di sini juga ada Pak Paulus. Selamat pagi. Ya, dan kemudian halo Bu Nur Wahida. Selamat pagi. Ya, Mas Andi Fahruji juga selamat pagi, Pak Tromol, halo. Wah, masih pakai ini ya, masker. Wah, luar biasa. Nah, jadi memang itu ya, selalu menjaga protokol kesehatan ya, COVID-19. Dan di sini Pak Surya Adinata, selamat pagi ya. Ada juga di sini Mbak Rizky Fontana, selamat pagi. Ya, banyak sekali ya. Ya, nah jadi teman-teman di sini sudah mulai banyak yang berkumpul ya. Dan kemudian ya, izinkan saya juga Sobat Achievers untuk memanggilnya nanti dengan sebutan kakak-kakak ya. Ya, jadi kita semua di sini adalah ini supaya sebetulnya merasakan ini semangat yang sama ya. Jadi ini kita memanggilnya dengan sebutan kakak ya. Nah, jadi nggak ada adik, nggak ada om, nggak ada tante. Nah, kita kakak-kakak semua di sini ya. Baik ya. Oke, 1 menit lagi. Oh, sudah jam 10. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Salam buat kita semua. Selamat pagi, Sobat. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, luar biasa. Eva. Selamat pagi, Pak Daniel. Ya, selamat pagi sahabat Achiever semua. Selamat berjumpa kembali. Kita sudah 2 minggu yang lalu ya berjumpa, dan kemudian ada ini juga sempat ada liburan, waktu itu libur Idul Adha. Nah, jadi kemudian sesi selanjutnya adalah hari ini ya. Dan kemudian senang sekali berjumpa dengan Sobat Achiever semua. Nah, sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Dian Eva, atau Sobat Achiever bisa memanggil saya dengan sebutan Dian atau Eva atau Eva boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 3 diva di luar sana, 1 diva membersamai Sobat Achiever semua di hari Sabtu pagi ini. Oke, dan kemudian di hari Sabtu pagi ini, kita akan bersama-sama jadi sesi AVSS. Bagi Sobat Achievers yang belum tahu apa itu AVSS, AVSS adalah singkatan dari Achievement Virtual Sharing Session, merupakan sesi berbagi manfaat ya. Pagi, ini Pak Daniel nih. Webinar ya.
eksklusif webinar dari Achievement Consulting yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi. Sehingga weekend Sobat Achiever semua itu akan menjadi semakin produktif ya. Dan semakin semangatnya semakin menyala-nyala, semakin tinggi di hari Sabtu pagi ini. Ya, baik Sobat Achiever semua, sebelum kita mulai, yuk saya ingin tahu nih semangatnya sudah sampai mana nih Sobat Achiever semua. Ya, kalau misalnya saya ucapkan semangat pagi, biasanya jawabannya apa? Boleh di-unmute, Sobat Achievers. Biasanya kalau saya ucapkan semangat pagi, jawabannya apa? Pagi. Pagi. Wah, gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini, kalau misalnya saya ucapkan semangat pagi, maka jawabannya adalah semangat belajar dan bersenang-senang. Ya, baik. Bisa semua ya ditirukan, boleh di-unmute juga ya supaya kita merasakan semangatnya ya. Bersenang-senang. Ayo diikuti semua ya. Semangat pagi Sobat Achiever. Semangat. Semangat pagi, semangat bersenang-senang. Semangat pagi, selamat bersenang-senang. Wah, masih belum kompak nih. Sekali lagi yuk ya. Semangat pagi Sobat Achiever. Ya. Semangat pagi, semangat bersenang-senang. Senang. Ingat kayaknya ada beberapa nih Sobat Achiever semangat bersenang-senang terus, belajarnya ketinggalan ya. Ayo kita coba lagi ya. Jadi pada saat saya ucapkan semangat pagi Sobat Achievers, maka jawabannya adalah semangat pagi, semangat belajar dan bersenang-senang. Seperti itu ya. Yuk kita coba bareng-bareng ya. Semangat pagi Sobat Achievers. Selamat pagi, selamat belajar dan selamat bersenang-senang. Oke, nah tepuk tangan dong ya. Kalau tepuk tangannya bukan tepuk tangan biasa. Wah, tepuk tangannya harus luar biasa. Tepuk tangannya bagaimana? Dikedepankan tangannya. Ya, kedepankan tangannya. Dan tepuk seperti ini. Ya, oke. Yuk kita coba Sobat Achiever. Yuk kita tepuk tangan. Kedepankan tangannya dan tepuk seperti ini. Wah, luar biasa ya. Oke, baik Sobat Achiever semua. Ya, sebelum kita memulai sesi pagi ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan doa. Ya. Semoga sesi hari ini berjalan dan lancar dan semua Sobat Achievers memperoleh pembelajaran yang sangat bermanfaat ya, sehingga bisa mengimplementasikannya lingkungan kerja dan terutama dan lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Baik, silakan Sobat Achiever berdoa, bisa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik, berdoa selesai. Ya, terima kasih Sobat Achievers. Ya, baik. Untuk selanjutnya telah hadir juga ya di sini ada Ibu Anis Rahmawati. Tapi karena tadi saya sudah mengatakan, nah kita memanggilnya dengan sebutan kakak ya sebutannya. Nah jadi di sini ada Kak Anis Rahmawati sebagai founder dari Achievement Consulting ya. Beliau juga akan membersamai kita semua ya di sesi hari ini. Dan pastinya ada nih hal-hal, kalau tadi sempat di WA Group sempat juga ada Sobat Achiever yang menanyakan, sebetulnya apa sih visi dan misinya AVSS? Nah, apa saja yang ada di balik AVSS dan kemudian visi misinya apa, tujuannya apa ada AVSS? Nah, kita persilahkan bareng-bareng yuk sambil tepukan tangan seperti ini teman-teman semua Sobat Achiever. Yuk kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Kak Anis Rahmawati. Ya, terima kasih Kak Diva dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Semangat belajar dan bersenang-senang. Iya,
Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua ya, teman-teman, Bapak dan Ibu semua di acara AVSS yang ke-7 ya. Jadi AVSS seperti yang disampaikan Kak Diva tadi adalah Achievement Virtual Sharing Session. Nah, Achievement sendiri adalah consulting ya yang bergerak di rekrutmen, assessment, dan juga terutama banyak kegiatan kami itu di people development ya. Karena memang fokus kami itu lahir karena kami punya passion gitu di people development. Nah, kenapa AVSS muncul? Ini sebetulnya salah satunya adalah berkah dari pandemi ya. Karena biasanya kami kan sering terbang dari satu kota ke kota lain ya, melayani klien-klien kami. Kemudian begitu pandemi ya banyak sekali batch-batch yang harus dihentikan untuk sementara, lalu bermutasi menjadi banyak sekali juga training-training virtual yang kami lakukan. Alhamdulillah juga kami bisa melayani sampai 8 kelas paralel pada saat yang sama gitu ya. Malahan besok kami 9 kelas paralel gitu ya di Sabtu Minggu. Nah, waktu di awal itu kan masih banyak orang bertanya apa sih kegiatannya akan dilakukan. Pastinya kita berpikir kegiatan-kegiatan positif dan yang biasa kami lakukan. Nah, kebetulan karena kami memang passionnya di people development, akhirnya lahirlah Achievement Virtual Sharing Session ya, yang waktu itu Kak Diva sendiri sebagai pembicara, kemudian sharing bagaimana sih sembuh dari COVID ya, salah satunya dengan pikiran yang positif. Dan terima kasih, saya ingat banget Pak Joseph Batona waktu itu banyak melakukan coaching sehingga Kak Diva itu berpikirnya ke depan gitu ya. Nah, setelah AVSS yang ke-1 lalu lahirlah tentang bagaimana tetap berpenghasilan ya, kemudian lalu tentang grup coaching ya, oleh kami dari Oxford University, karena kebetulan kami baru selesai dari Oxford lalu pandemi ya. Kemudian juga kemarin seru sekali karena dari Pak Kuncoro ya, Pak Kuncoro itu salah satu direktur ketika zamannya Pak Jonan Ignatius di Kereta Api Indonesia. Kebetulan kami juga waktu itu sempat melayani Kereta Api Indonesia, jadi tahu banget bagaimana beliau melakukan transformasi bersama Pak Jonan. Nah, kali ini juga seru sekali karena kita akan didampingin ya oleh Bapak Pambudi ya, Bapak Pambudi Sunarsihanto dan juga Mbak Vivi Hadijaya sebagai moderator. Nah, Pak Pambudi sudah hadir sih, tadi saya sudah lihat ya. Ya, sudah Mbak Anis. Hadir. Ini ada Selamat sudah datang Pak Pambudi. Pagi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pambudi berkenan hadir di sini dan memberikan sharing kepada kita semua di sini ya. Dan memang keren banget ya background-nya Pak Pambudi ya. Sekilas saya membacanya bisa saya kasih judul itu From Zero to Hero gitu ya. Beliau lahirnya di Magetan gitu ya, terus waktu SD tiba-tiba bilang gitu ya, itulah bagaimana kekuatan pikiran yang dibilang Kak Diva itu bisa menjadi kenyataan ya. Pak, aku pengen ke Jerman gitu ya. Nah, terus ayahnya bilang, karena ayahnya seorang guru, nanti dikoreksi ya Pak, karena saya hanya membaca kalau kurang tepat. Loh, dipikirnya bukan ke Jerman, dipikirnya demam gitu ya. Nah, ternyata beliau punya cita-cita yang luar biasa dari seorang yang besar di Magetan gitu ya, kemudian bersekolah di ITB, lalu sekolah lagi di MBA Helsinki School ya di Finlandia ya. Nah, cita-citanya tuh yang tadinya ke Jerman, beasiswanya jadinya ke Perancis ya. Jadi kita marilah di saat pandemi ini sebetulnya apa sih AVSS? Kita tetap berpikir positif, tetap melakukan yang positif ya, sesuai kebiasaan masing-masing gitu ya. Karena dengan begitu kita akan menemukan bagaimana caranya kita bisa survive dan bisa menjadi pemenang. Jadi sebetulnya why-nya itu ya. Nah, yang seru dari acara yang AVSS 6 Bapak Kuncoro kemarin, kemudian besoknya tuh ini jujur lahirnya kami akan melakukan sebuah suatu award lah ya. Jadi ceritanya habis sholat subuh, pas saya habis assalamualaikum, terus saya kayak mendapatkan ide ya, saya berharap ide ini juga bisa didukung oleh teman-teman. Karena memang achievement ini salah satu bestsellernya adalah di bidang leadership ya. Dan kalau ditanya waktu itu saya di-coaching oleh Bank Mandiri waktu presentasi, coba leadership menurut Ibu Anis apa? Pas saya tuh baru 15 tahun selesai pengalaman kerja. Saya jawab bahwa leadership itu berhubungan dengan self-management ya, waktu itu jawaban saya, kemudian partner management atau people management, dan juga task management atau business management. Nah,
ketika sholat subuh itu salah satu ciri khasnya achievement kan apa yang kita trainingkan atau apa yang kita lakukan di dalam program-program itu dilaksanakan Bapak dan Ibu. Karena kalau hanya menjadi sebuah knowledge itu sayang banget. Dan ujung-ujungnya kan kita bukan hanya membantu klien, ujung-ujungnya kita membantu Indonesia dan juga dunia. Sehingga lahirlah suatu ide yang saya sudah koordinasikan, udah bahas dengan Kak Diva. Kita akan launching untuk next AVSS kalian kita akan launching Achievement Leadership Award gitu ya. Nah, kita akan cari yang dari self transformation-nya siapa, kemudian people transformation dan juga dari business transformation-nya. Nah, itu salah satunya tertrigger oleh apa yang sudah disampaikan Pak Kunchoro. Teman-teman boleh memodel apa yang dilakukan Pak Kunchoro, oleh Pak Pambudi, oleh AVSS dari 1 sampai 7. Artinya dipraktekkan ilmunya. Karena akan menjadi keberkahan dan apa yang nanti akan disampaikan Pak Budi juga akan menjadi bekal kita nanti di sana ya. Tanpa berpanjang lebar, nah saya juga berharap Pak Budi misalnya Pak Joseph berkenan juga menjadi juri nanti bersama Mbak Diva di Leadership Award yang kita akan launching berikutnya. Kemudian hari ini judulnya juga related ya dengan apa itu yang dilakukan achievement ya, resilience leadership in the crisis ya, bagaimana kita bisa melewati krisis, bisa bertahan, bisa menjadi pemenang ya. Dan hari ini moderatornya seru ya, teman saya juga belajar bareng di Oxford University, seorang trainer, seorang coach ya, cantik dan pintar ya, ini namanya Mbak Vivi Hadijaya. Nah, kurang lebih itu teman-teman semua, kakak-kakak semua ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga program ini memberikan manfaat. Nah, kami juga membuka diri gitu ya. Sepertinya ada masukan misalnya untuk dosen, kemudian ada pegawai negeri dan juga beberapa BUMN yang memerlukan sertifikat. Nah, nanti apabila kakak-kakak sudah mengerjakan tugas ya, tugasnya sih short tugas yang dari kami bisa berikan ya. Karena katanya itu sangat bermanfaat untuk karirnya. Karena intinya adalah kita berbagi kebaikan. Oke, dari saya itu tanpa berpanjang lebar, terima kasih sekali lagi Pak Pambudi, ya di sini ada Pak Joseph juga. Terima kasih Mbak Diva dan Mbak Vivi. Selamat melakukan AVSS ke-7, semoga kita semua belajar sesuatu dan mempraktekkan sesuatu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Kak Anis Rahmawati. Ya. Baik ya Sobat Achiever semua, tadi sudah disampaikan juga bahwa moderator kita hari ini adalah Kak Vivi Hadijaya. Saya boleh ya perkenalkan sekali lagi untuk Kak Vivi Hadijaya. Nah, Kak Vivi ini selain tadi ya cantik, lemah lembut, baik hati, dan juga sebagai Master Trainer dan Coach di Achievement Consulting, dan juga beliau adalah Board of Director di UI ya, prominent untuk saat ini. Dan Kak Vivi di sini akan membersamai Pak Pambudi ya untuk di sesi spesial kita di AVSS ke-7 ini dalam temanya adalah Resilience Leadership. Oke, silakan Kak Vivi Hadijaya. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Kak Vivi Hadijaya. Selamat pagi Mbak Vivi, Pak Pambudi. Baik, terima kasih Kakak Diva, terima kasih juga Kak Anis. Ya, semangat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi Mbak Selamat Vivi. Selamat pagi. Selamat belajar dan senang-senang. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari kakak-kakak semuanya di sesi AVSS pagi ini. Nah, sesi pagi ini menarik sekali, luar biasa, dan kami sangat beruntung di sini sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya, dan berkenan untuk sharing untuk kita semua, Pak Pambudi ya. Selamat pagi Pak Pambudi, selamat datang. Baik, teman-teman semua, topik yang diangkat pada pagi ini itu mengenai resilient leadership. Ya, ini topik yang menarik sekali dan sangat kekinian tentunya. Nah, mengingat bahwa di era saat ini yang sangat dinamis dan penuh tantangan, bukan hanya karena kita memasuki era digital dan munculnya berbagai transformasi digital di berbagai bidang, tapi juga karena tantangan terkini kita ya selama kurang lebih 9 bulan terakhir, ya kita sudah menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di sini pandemi COVID-19 ini terkenal sebagai CTO ya, Chief Transformation Officer yang luar biasa ya di dunia dan berdampak di semua segi kehidupan, terlebih juga di industri dan bisnis tentunya. Nah, di era yang penuh tantangan ini dibutuhkan kualitas pemimpin yang tidak biasa, ya. Tapi di sini kita membutuhkan kepemimpinan yang tangguh,
sekaligus juga lincah ya, elastis dan tahan banting. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Pambudi Sunarsianto ya, bagaimana kita bisa membentuk diri kita menjadi seorang leader yang resilient ya, yang tangguh dan tahan banting. Nah, karena itu saya akan segera mengundang Pak Pambudi untuk memaparkan ya sharingnya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu profil Bapak yang luar biasa ini. Ya, Pak Pambudi Sunarsianto, MSc MBA. Saat ini beliau adalah sebagai HR Director Bluebird Group Indonesia, juga sebagai Chairman of Asian Human Development Organization, dan Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Habibie. Ya. Sebelumnya beliau juga sebagai HR Director di Danone Aqua Indonesia di 2016 sampai 2019, dan Chairman of Indonesia Society of Human Resources. Ya. Dan sebelum di Danone, beliau adalah HR Director dari Citibank Indonesia Jakarta. Nah, sepanjang karir beliau sudah bekerja di lebih dari 7 negara, ya, dan traveling ke lebih dari 50 negara. Dan dari sisi akademik, beliau menyelesaikan MBA degree beliau di Helsinki School of Economics, Finland, juga Master in Computer Science at University of Nantes, Prancis, dan Bachelor degree di Computer Science at University of Nantes, France. Nah, selain itu, beliau ini adalah tokoh yang sangat terkenal ya di dunia HR dan leadership. Beliau juga telah menulis beberapa buku yang luar biasa. Salah satu dan 4 diantaranya itu adalah Think Different, Act Differently. Kemudian ada Lead Differently, dan juga ada buku beliau yang berikutnya adalah Lead the Innovations Game, dan buku beliau yang terakhir ini adalah Mengejar Mimpi. Ya, ini sharing perjalanan hidup beliau yang tadi sempat diceritakan oleh Kak Anis. Nah, jadi terus sekali lagi, ini adalah momen yang berharga untuk kita bisa menimba ilmu, ya, dan belajar dari pengalaman beliau. Untuk itu, saya akan langsung undang Pak Pambudi untuk memaparkan sharingnya. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, ya, selama pemaparan beliau, silahkan disampaikan dulu melalui chat ya, kakak-kakak semuanya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu di sesi tanya jawab ya, kakak-kakak. Oke, saya akan share dulu. Baik, sudah terlihat ya kakak-kakak? Sudah. Oke, baik. Untuk itu silahkan Pak Pambudi. Terima kasih sekali Pak sudah berkenan untuk sharing. The floor is yours, Pak Pam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terhormat sekali bahwa teman-teman dalam suasana Sabtu pagi bersedia untuk datang dan mendengarkan sharing session ini ya. Nanti kita bikin aja ini sebagai sebuah sharing diskusi. Kita akan diskusi, jadi saya ngomongnya saya usahakan nggak begitu banyak, 15-20 menit. Saya lebih suka untuk membahas pertanyaan, masukan, atau input dari teman-teman. Kira-kira begitu. Oke, next slide silahkan. Oke. Next slide ini adalah my learning journey ya. Jadi ya kalau ada kita lihat di sini saat ini ya, kita sedang menghadapi krisis yang terbesar dalam sejarah hidup umat manusia. Nah, kemudian beberapa orang mungkin takut, beberapa orang mungkin khawatir. Nah, karena krisis ini mungkin masih akan berjalan cukup lama. Kita nggak tahu kapan COVID ini akan berlalu. Mungkin malah COVID ini tidak akan pernah berlalu. Mungkin kita harus belajar untuk hidup bersama COVID. Kayak begitu. Tapi bisnis harus berjalan dan kehidupan harus berjalan. Apa yang akan kita lakukan? Next slide. Tadi ada yang nanya apa definisinya seorang leadership. Definisi konsep sebuah leadership. Tentu saja ada banyak definisi ya. Saya menggambarkan di sini dengan kata-mata engineering yang sangat sederhana. Dulu saya sempat kuliah di ITB sebentar, saya nggak lulus karena di tengah jalan pada saat saya baru
kuliah 2 bulan, saya dapat beasiswa ke Perancis. Nah, di Perancis saya ambil computer science, master saya artificial intelligence. Setelah itu saya ngambil MBA di Finland. Jadi saya berusaha menggunakan bahasa scientific. Leadership adalah membuat performance orang lain menjadi meningkat sebagai hasil dari kehadiran kita. Dan bahkan impact-nya berjalan terus pada saat kita udah nggak ada di situ lagi. Nah, that's leadership. Jadi mari kita coba semua berpikir. Anda mungkin saat ini jadi manajer. Anda mungkin saat ini jadi supervisor, direktur, atau apapun. Coba Anda bikin, Anda live kira-kira pada saat sebelum Anda datang, performance-nya seperti apa? Setelah Anda pergi, performance-nya seperti apa? Dan idealnya yang terjadi adalah delta tersebut, di mana sebelum Anda datang, dengan sesudah datang, itu terjadi peningkatan besar setelah Anda datang. Bahkan setelah Anda pergi dari situ. That's leadership. Karena banyak orang yang kadang-kadang berpikir, wow, leadership itu sayang-sayang anak buahnya. Leadership itu coaching anak buahnya. Bahkan ada yang kepikiran di Indonesia leader itu neraktir anak buahnya. Which might be true. Kalau memang itu nanti membuat performance anak buahnya meningkat. So coaching is a good one, is an excellent tool. Kalau membuat performance anak buahnya meningkat. Kalau ternyata coaching tidak membuat anak buahnya meningkat, maaf, nggak ada gunanya. Don't even do that. Jadi itulah yang sebenarnya kuncinya dari sebuah leadership. Ukur performance tim Anda berapa sebelum Anda datang, dan ukur performance tim Anda setelah Anda datang. Bahkan kalau pada saat Anda nggak ada, disitulah the real test of leadership. Kira-kira begitu. Nah, kebetulan ada Pak Yosef di sini, ya, tentu saja kita semua tahu pada saat beliau ada di Unilever, pada saat beliau ada di Indofood, impact-nya sangat signifikan, dan pada saat beliau tidak ada, hasil kerjanya masih dinikmati orang. Budaya kerjanya masih dilakukan orang. Saya terinspirasi dari situ, dan tentu saja pada saat saya Citibank, tugas saya adalah membuat performanya Citibank naik. Pada saat saya di Danone Aqua, tugas saya membuat performance Danone Aqua naik. Bahkan pada saat nggak ada budaya kerja, performance, dan lain sebagainya, impact-nya harus masih terasa. Next slide. Kenapa demikian? Karena yaitu, tadi udah ada yang sudah menyampaikan, bahwa leadership itu tentang transform dari 3 angle. Mentransform diri sendiri, mentransform tim, dan mentransform bisnis Anda. Kalau saya menggunakan konsep bahwa leadership itu dimulai dari diri kita sendiri. Nyuruh anak buahnya datang tepat waktu, Anda datang tepat waktu. Nyuruh anak buahnya belajar, Anda harus belajar. Nyuruh anak buahnya update, Anda harus update. That's the reality. Setelah itu baru Anda bisa memimpin tim Anda. Setelah itu baru Anda bisnis Anda. Dan sebenarnya, maaf, the real test of leader ujung-ujungnya bisnis. Mohon maaf. Ini bisnis, ini perusahaan. Anda tidak akan pernah dinilai dari seberapa sayang Anda kepada anak buah, seberapa sering Anda mengcoaching, atau seberapa sering Anda mentraktir. In the end of the day, business talk, business result, performance. Makanya, yang menjadi komponen paling penting dari seorang leader adalah bisnis result-nya. Cuma, sebelum Anda mempunyai bisnis result, sebelum Anda bisa memimpin bisnis Anda harus memimpin tim Anda. Dan sebelum Anda memimpin tim Anda harus memimpin diri Anda sendiri. That's it. Itulah perjalanan saya, traveling ke 50 negara, bekerja ke 7 negara, pernah ambil short course di Swiss, di Harvard, di London. Nah, pulanglah saya ke Magetan sana, ketemu sama bapak saya, seorang guru SD dan seorang petani, dan saya bilang ke bapak saya, Pak, kepemimpinan itu memimpin diri sendiri, memimpin tim kita, dan memimpin bisnis kita. Bapak saya bilang, walah Lili, gitu aja kok jauh-jauh. Ternyata tahun 1940-an, seorang bapak kita, Ki Hajar Dewantoro di Jogja, sudah mengatakan hal yang persis sama. Bahwa kalau mau jadi pemimpin,
ing ngarsa sung tulodo. Di depan kita memberi contoh. Di depan kita memberi teladan. Lead yourself. Ing madya mangun karso. Madya di tengah, mangun membangun, karso motivasi. Di tengah Anda memotivasi dan mendevelop anak buah Anda. Lead your team. Pada saat anak buah Anda udah pinter, pada saat tim Anda sudah pinter, you don't need to do everything anymore. You have to step behind. Coach yang bagus tidak menendang bola. Pelatih yang bagus memberi arahan, tetapi sekali pertandingan berjalan, maka coach yang bagus akan berdiri di tengah, dan kemudian akan berdiri di tengah, dan kemudian dia bisa tinggal mengarahkan atau mengatur strategi dari tim tersebut. Itu yang terjadi dan itu yang harus dilakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita pendiri zaman dulu. Berarti kita juga harus sampai sekarang masih mengingat dan menerapkan ajaran tersebut. Jangan sampai justru kita sendiri lupa dengan ajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro. Demikian. Oke, next slide. Nah, padahal kita berada pada masa krisis. Dan kata kunci pada masa krisis adalah perubahan. Padahal kita semua tahu bahwa perubahan itu ternyata sangat tidak mudah. Semua perubahan itu sangat-sangat sulit. John Kotler dalam bukunya Leading Change yang dia tulis oleh John Kotler dari Harvard Business Review menulis bahwa 65% perusahaan besar gagal dalam usaha untuk melakukan perubahan. Begitu sulitnya sebuah perubahan dilakukan. Kenapa demikian? Karena semua perusahaan selalu Anda lihat selalu mengalami masa-masa frustasi. Masa-masa di mana motivasi turun. Ini contoh sederhana. Pada saat Anda belajar naik sepeda dulu, pertama kali pasti Anda senang. Pak, pengen dibeliin sepeda. Dibeliin sepeda. Akhirnya kita belajar. Ternyata belajar naik sepeda itu sulitnya minta ampun. Bahkan setelah itu ternyata jatuh dulu berdarah. Ada peribahasa yang bilang, kamu tidak akan bisa naik sepeda kalau kamu tidak akan jatuh. Disitulah ada tes dari seorang winner atau loser. Kalau kita kekeh, terus-menerus mencoba, maka kita akan berhasil naik sepeda. Tetapi kalau kita menyerah, baru jatuh, nangis, berdarah, dan menyerah, maka mungkin kita tidak akan pernah bisa naik sepeda. Semua perubahan berjalan dengan konsep yang sama. Ada masa awareness, excited, kemudian ada frustasi. Pada saat frustasi inilah tiba-tiba terjadi semua gejala. Ternyata enak yang dulu. Ternyata perubahan ini susah. Ternyata perubahan ini tidak menaikkan performance. Ya iya, pada awal pasti tidak akan menaikkan performance. Setelah itu performance-nya akan naik. Setelah perubahan berjalan dengan bagus. Makanya ya hanya di Indonesia ini pada saat ganti presiden, tiba-tiba semua truk di pantai utara penuh dengan gambar seorang laki-laki pakai jaket dan bilang, "Yele, enak zaman kumbien." Karena kita semua sedang mengalami masa perubahan dan frustasi di mana turunnya motivasi. Nggak ada itu di Amerika pada saat ganti dari Barack Obama ke Donald Trump. Meskipun Donald Trump-nya melakukan perubahan dan nggak ada yang suka, nggak ada truk di Amerika yang bergambarkan Obama dan bilang, "How was it? My era was much better, right?" Nggak ada. Nah, itulah sulitnya perubahan. Karena pada saat perubahan ini, semua harus merasakan jatuh, berdarah, frustasi, dan turunnya motivasi. Hanya orang-orang yang tegar dan kekeh akan mampu melalui itu. Itulah kenapa judul tema hari ini adalah Resilient Leadership. Hanya orang yang resilient yang akan mampu berjalan ke sana. Dan itu bukan hanya naik sepeda, new job. Pada saat Anda pindah ke new job, Anda pikir gampang. Saya pindah perusahaan setiap 3 tahun. Setiap 3 bulan saya juga
dalam hati, wah kok beda ya, di sini anak buah saya beda, mungkin tempat kerja saya beda, suasananya kerja beda, dan lain sebagainya. Saya di Citibank ngurusin para banker berdasi, ya pergi ke Danone Aqua, ternyata saya ngurusin tukang bawa galon. Mungkin saya bisa frustasi. Ternyata beda. Di Bluebird, ternyata saya ngurusin para sopir taksi. Contoh sederhana. Marriage, Anda pikir menikah itu bahagia. Not in the beginning. Karena pada saat itu Anda harus menyatukan dua buah budaya yang bersatu. Punya anak, tanya sama ibu-ibu ini, sama bapak-bapak yang udah punya anak. Apakah di awal gampang? Waktu hamil aja seneng, dielus-elus perutnya, ke dokter kandungan diantar, cepat besar ya. Begitu lahir, ya nangis tiap malam. Ganti popok tiap malam. Ada frustasinya. Every single thing that you are doing, pasti ada frustasi. Next slide. Dan disitulah tugas kita sebagai seorang leader menjadi penting. Anak buah Anda akan nangis. Anak buah Anda akan frustasi. Anak buah Anda akan motivasinya turun. Dan pada saat itu, peran seorang leader menjadi penting. Karena banyak leader yang merasa, saya udah bilang sama anak buah saya suruh berubah. Saya sudah kirim email. Lebih parah lagi, saya pasang poster. Tapi ternyata tidak berjalan. Apa yang terjadi? Seorang leader yang baik memainkan peranan sebagai seorang ayah yang mengajari anak perempuannya naik sepeda. Pada saat anak perempuannya naik sepeda, dibantu dulu. Kemudian dilepaskan. Pada saat dilepaskan, anak perempuannya jatuh. Nangis. Dan anaknya nangis dan bilang, Papa, aku jatuh. Udah mending aku nggak usah belajar naik sepeda aja. Papa boncengin aku seumur hidup ya. Dan ayah yang baik bukannya bilang, aku sayang sama kamu, don't worry, aku boncengin seumur hidup. Bukan. Bukan itu ayah yang baik. Itu ayah yang menjerumuskan. Ayah yang baik justru nggak bisa begitu. Nah, memang belajar sepeda pada awalnya memang pasti akan sulit. Kita coba lagi ya pelan-pelan. Kita explore. Kita coba. Papa akan megangi kamu. Nanti kalau jatuh lagi, don't worry. Papa akan punya handy plaster dan punya obat merah, yodium. Dengan tekun dia bantu dan kemudian sampai akhirnya anaknya naik sepeda. Gak ada ayah yang baik pada saat anaknya jatuh, Pak aku jatuh. Ayahnya bilang, gimana sih? Bego amat, naik sepeda aja gak bisa. Lihat tuh, tetangga-tetangga kamu udah bisa begitu. Anda semua ketawa. Tapi seringkali leader begitu. Saya udah kasih tahu, saya udah kirim email, saya udah pasang poster. Kok nggak bisa sih? Lihat tuh perusahaan lain bisa, tim lain bisa. So remember, your job during a change adalah help your people. Listen to them. Understand them. Spend time with them. Ingat ya, saya balik, kuncinya adalah spend time with your people. Listen to your people. Understand your people, and after that, help your people to perform. Ajak mereka mengeksplorasi, mencari cara-cara baru. Ingat baik-baik, hanya leader yang resilient yang akan berhasil. Tapi itu kan bukan hal yang baru. Everything work the same thing. Saya Muslim, saya lihat beberapa juga Muslim. Pada saat Anda membaca sejarah Rasulullah. Apakah Rasulullah pada saat pertama kali menyebarkan agama semuanya berjalan dengan mulus? Wah hebat sekali Rasulullah, keren, kita semua akan taat. No way. Rasulullah dikirim ke kaum Quraisy, jahiliyah. Mereka kafir, rusak luar biasa. Dan pada saat diajarkan agama, Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa besar. Diancam, mau dibunuh, diludahi, dicaci maki. Akhirnya Rasulullah menggunakan cara yang berbeda-beda. Sama keluarganya dulu, dakwahnya malam, dikejar-kejar. Oke, hijrah dulu, baru balik. So remember, resilient leadership. Tidak ada yang berhasil pada awal. Wali Songo datang ke Pulau Jawa, nyebarin agama diketawain. Setelah itu berdagang, ditolak.
akhirnya menggunakan wayang baru berhasil. So remember, you will fail at least 3 times before you are successful. Anda pasti gagal dulu sebelum Anda berhasil. Makanya jadi leader itu one step ahead. Apa artinya one step ahead? Next slide. Kalau Anda lihat kurva perubahan ini, karena Anda leader itu harus lead, berarti harus duluan. Berarti kalau yang lain belum tahu, Anda harus tahu duluan. Jadi dalam kasus ini, contoh, yang lain masih anxiety, Anda harus happy duluan. Pada saat dikasih tahu tentang perubahan, Anda harus takut duluan. Anda harus depresi duluan. Tapi kemudian Anda mencoba-coba duluan. Supaya pada saat yang lain depresi, Anda udah mulai accept dan Anda udah mulai mencoba-coba. Jangan sampai anak buahnya depresi, datang ke Anda, bos, ini perubahannya kayak gini ya, gimana dong baiknya? Dan Anda sebagai bos juga bilang, iya nih, gue sendiri juga pusing, saya sendiri juga depresi ya. That's the worst thing that you can do as a leader. Ingat, Anda one step ahead. Yang lain masih happy, Anda depresi. Ini gimana nanti cara saya mengajak anak buah saya berubah. Nanti Anda udah mulai mikir, jadi Anda udah gradually accept dan mencoba-coba. Anak buah Anda depresi, Anda bisa bilang, kita coba yuk, perubahan ini pasti ada manfaat. Pada saat yang lain accept, Anda udah perform. Performance-nya udah bagus semua tim, Anda udah mulai pusing memikirkan perubahan berikutnya. Karena tidak ada perubahan yang selesai. Setelah sebuah perubahan, maka pasti akan ada perubahan-perubahan berikut. Next, silakan. Krisis. Saat ini kita berada dalam krisis. Saya yakin kalian semua udah tahu bahwa krisis itu danger dan opportunity. Tapi let's talk number. Bangun tidur. Berapa hal yang Anda pikirkan yang negatif karena krisis? Berapa hal yang Anda pikirkan positif karena opportunity? Saya yakin masih banyak yang negatif atau mungkin sama. The only way to face the crisis adalah berpikiran optimis dan positif. Kalau saya bangun tidur, saya langsung bagi otak saya 20% danger, 80% opportunity. Saya harus berpikir seperti itu. Kalau saya nggak pikir danger, mungkin saya nggak waspada. Kalau saya nggak berpikir opportunity, mungkin saya akan tidak optimis menyambut masa depan. So the only way to do it adalah, kalau Anda menulis satu ancaman, satu krisis, tulislah 4 kesempatan. Kalau Anda menulis 2 opportunity, tulislah 8 kesempatan. That's the only way to do it. So remember, besok pagi bangun tidur, sebelum tidur siapkan sebuah catatan, kertas dan pulpen. Bangun tidur langsung pikirkan. Danger yang saya hadapi apa, kesempatan yang saya hadapi apa. Next, silakan. Terbukti bahwa ternyata sebuah situasi ternyata bisa membawa manfaat atau madorot yang berbeda-beda bagi semua orang. Ini contoh sederhana. Di Prancis sedang berkembang e-commerce, sama seperti di Indonesia. Tapi ternyata hal yang sama dihadapi dengan cara yang berbeda. Ada kantor posnya Prancis namanya La Poste, sama sekali tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Tapi ada perusahaan lain yang ternyata justru makin moncer performance-nya, makin cemerlang karena itu. Whatever you do, situasi apapun yang Anda hadapi, selalu ada orang yang akan memanfaatkan perubahan itu untuk mendapatkan kesempatan. Ada orang yang menggunakan krisis itu sebagai alasan untuk tidak mencapai performance bagi perusahaan. Yang saya pelajari adalah peribahasa dari Cina yang artinya orang-orang yang baik selalu menemukan kesempatan. Orang-orang yang jelek selalu mencari alasan. Anda yang mana? Yang menemukan kesempatan atau yang mencari alasan? Setiap kali Anda ditanya bos Anda, kenapa performance-nya begini, jangan bilang lagi ya, karena COVID, Pak. Karena krisis, Pak. Karena daya beli masyarakat menurun. Itu kesempatan atau alasan?
Setiap kali Anda akan menjawab pertanyaan, nah, tanyakan itu dalam hati. Remember, good people find opportunity. Bad people find the excuse. Next. Change your mindset. Makanya dalam situasi apapun, sebaiknya Anda mengubah mindset. Apapun yang ada di depan mata, jangan berpikir bahwa itu perubahan. Kata perubahan sekarang udah terlalu banyak digunakan. Kata change, kita udah bosen ngelihatnya. Wah, perubahan. Begitu dengar kata perubahan, banyak orang yang akan bilang, waduh, perubahan. Apalagi nih Bapak? Mau cetak poster lagi, Pak? Mau kirim email lagi, Pak? Mau PHK lagi, Pak? Mau mengurangi jumlah jabatan lagi, Pak? So remember, kata perubahan harus diganti dengan opportunity dan kesempatan. Jadi opportunity apa yang akan terjadi di balik semua ini? Sebelum saya buka tanya jawab, Pak, saya akan mengambil contoh yang sederhana. Yang kita gunakan saat ini namanya Zoom. Anda bisa bayangin nggak betapa kaya rayanya orang yang punya Zoom sekarang? Namanya Richard Zeng dari China. Dan orang banyak yang akan bilang, wah betapa beruntungnya ya si Richard ya, bikin Zoom, ternyata pandemi datang. No, it's nothing to do with luck. Itu nggak ada hubungannya sama keberuntungan. Dia bekerja keras sebelum pandemi ini terjadi. Pada saat pandemi ada, opportunity-nya datang. Kalau dia nggak bekerja keras sama sekali, ya itu baru namanya keberuntungan. Makanya performance adalah pada saat preparation meet opportunity. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Nggak ada unsur keberuntungan di situ. Nggak ada. So remember this, preparation meet opportunity. Persiapan bertemu dengan kesempatan. Berarti kuncinya apa? Kita harus selalu bersiap-siap. Supaya kalau kesempatannya datang, kita udah ada bisa mengambil kesempatan itu dan membawa manfaat buat kita, buat tim kita, dan buat bisnis. Sementara saya hentikan di situ monolog saya, kita diskusi tanya jawab dulu, nanti beberapa saat sebelum terakhir kita akan bikin closure statement. Silakan pertanyaannya. Oke, baik Pak Pam, terima kasih luar biasa atas sharingnya. Di chat sudah ada pertanyaan nih Pak Pam. Yang pertama silakan. Dari Mbak Intan, Pak Pam. Oke. Nah, jadi saya akan bacakan dulu ya Pak Pam dari Mbak Intan. Oke, pagi Pak Pam Budi, izin bertanya. Ya, saya sangat tertarik dengan coaching. Ya, dan di kantor akan ada project untuk develop coaching culture. Nah, mohon info Pak Pam, key points apa dari coaching yang bisa dijadikan key insight ya untuk menciptakan awareness mengenai pentingnya coaching bagi karyawan ya, terutama untuk development dari coachingnya sendiri, jadi bukan hanya untuk performance ya. Good, oke, makasih banyak. Ya. Tunggu sebentar. Coaching adalah sesuatu yang bagus. Ingat dimulai dari huruf K ya, C ya, coaching. Masalahnya saat ini sedang ada krisis yang besar-besar. So, coaching harus membantu kita mengatasi masalah bisnis. Saya mau bilang, anggap aja bahwa saat ini Anda lagi naik kapal pesiar. Kapal pesiar jalan tenang di laut yang tenang. Yang namanya orang naik kapal pesiar maunya senang-senang, foto-foto, selfie-selfie. Baju penampilan menjadi sesuatu yang penting. Anda pakai baju. Suatu saat ternyata lagi krisis. Kapalnya oleng dan mau tenggelam oleh badai. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Memegang tali kapal supaya kapalnya nggak karam atau merapikan baju Anda. So, Anda merapikan baju Anda. During the crisis, coaching harus membantu bisnis. Anda bilang saat ini ke CEO Anda, kita harus membuat coaching supaya culture perusahaan ini bagus, supaya kita semua orang secara personal development akan bagus. Anda akan dikeluarkan dari ruangan itu oleh CEO Anda. Why? CEO Anda lagi pusing. Performance kita turun,
pendapatan turun, cost-nya naik, gimana ditekan, dan Anda datang dengan konsep seperti itu. So remember, your coaching harus segera punya impact kepada apa? Pada pengembangan bisnis, pengembangan tim, dan pengembangan individu. Harus jalan. Nggak bisa hanya tentang pengembangan karyawan, hasilnya bagi Oke, kakak kelihatannya ada kendala jaringan di tempat Pak Pambudi. Oke. Tidak ada saat ini. Oke. Kelihatannya koneksi dari Pak Pam terputus. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengajukan pertanyaan ya melalui chat room sambil menunggu Pak Pam tersambung kembali ya. Ini kami sudah menerima kurang lebih 6 pertanyaan di sini ya. Oke. Jadi tadi selain dari Kak Intan ya, kemudian ada dari Kak Saat ya dari PT Inti. Oh iya, halo, kakak-kakak. maaf, Oke, saya udah kembali belum? Baik. Ya, Oke, good. sudah terkoneksi kembali. Silahkan dilanjutkan, Pak Pam. Makasih banyak. Jadi saya ingatkan lagi bahwa coaching yang Anda lakukan saat ini berbeda dengan yang dulu. Kita lagi masa krisis. Berarti coaching Anda harus mempunyai impact immediately kepada bisnis result. Berarti meningkatkan keuntungan atau mengurangi pengeluaran. Kalau tidak mampu men-tackle 2 hal itu, mohon maaf, direview dulu. Bikin program yang baru yang mempunyai impact langsung ke sana. Good, silakan. Next question. Baik, terima kasih Pak Pam penjelasannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Saat. Beliau Senior Advisor dari Manajemen SDM PT Inti. Nah, ini pertanyaannya mengenai memasuki lingkungan baru, Pak Pam. Bagaimana menentukan skala prioritas, titik mana yang perlu dilakukan perubahan? Apakah salah satu pertimbangan itu juga mempertimbangkan tingkat dukungan dari pihak yang ada di dalam, ya, atau internal support, sehingga skala prioritasnya juga sangat terkait dengan possibility to change-nya, ya. Oke. Terima kasih, Pak Pam. Makasih banyak, Pak. Pertama kali kalau Anda berani pergi ke lingkungan yang baru, congratulations. Anda berani keluar dari zona nyaman Anda. So, pertama saya mengucapkan selamat terlebih dulu. Itu satu. Kedua, siap-siap Bapak. Karena lingkungan Anda adalah lingkungan yang baru. Kalau lingkungannya baru, berarti Anda harus menyesuaikan diri. Ingat baik-baik. Kalau monyet, jago manjat di pohon. Kalau kuda, jago lari di padang rumput. Kalau ikan, jago renang di kolam. Kalau monyet diceburin ke kolam, mati. Dan terus terang, banyak orang yang pindah ke lingkungan baru, mati, tidak perform, stres, keluar. Karena tidak mampu berkecimpung di dalam dunia atau kolam yang baru. Berarti apa yang Anda lakukan, Pak? Daftar 5 hal ini. 5 ini adalah 1, 2, 3. Hal yang Anda jago dan Anda bisa berkontribusi. Kalau Anda masuk ke lingkungan baru kan berarti Anda punya pengalaman. Berarti Anda punya expertise. Nah itu 3 hal itu. Tulis. Langsung kemudian tulis 2 hal yang perlu Anda pelajari. Karena mungkin industrinya baru. Karena mungkin perusahaannya baru. Budaya kerjanya baru. Nah berarti ini harus dipelajari. Dengan begitu Anda selalu menggabungkan antara yang Anda udah jago, udah bisa berkontribusi, dan bisa Anda ajarkan, tapi juga Anda hal-hal yang harus dipelajari. That's 2. Next, setelah itu berarti kalau mau bikin program, lihat dulu. Makanya kemanapun Anda pergi, ikuti siklus 3 hal ini. Learning, performing, developing. Pada fase pertama jangan ngapa-ngapain dulu, Pak. Learning, belajar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa jangan terlalu lama.
tapi harus tetap learning. Jangan belum apa-apa, saya mau mengimplementasikan ini. Belum tentu itu relevan. Ibaratnya seorang montir, pertama kali datang, dia akan ngelihat dulu mobilnya. Suaranya gimana, mesinnya gimana, dan lain sebagainya. Baru setelah itu Anda mendiagnosa. Setelah Anda mendiagnosa, baru Anda menawarkan program. Tapi ingat, program hanya bisa berjalan kalau ada internal buy-in dan support dan komitmen. Berarti Anda juga harus berdiskusi dengan mereka. Namanya bukan create, co-creation. Berarti meng-create sesuatu bersama-sama. Kira-kira begitu. Nah, disitulah Anda, karena dalam fase development dan creation tadi ya, Anda juga udah banyak ngomong sama mereka, kemungkinan Anda untuk diterima program itu jauh lebih tinggi. Jadi jangan pergi ke dalam gua atau ruangan Anda sendiri, bikin program yang kelihatannya bagus, keluar ditolak semua orang. Makanya harus moving from creation to co-creation. Next, pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, luar biasa Pak Fahmi ya. Berikutnya dari Pak Muklisin, Pak, dari PT KAI. Ya. Silakan. Nah, ini untuk implementasi resilience leadership, Pak, di masing-masing perusahaan, biasanya butuh waktu berapa lama, Pak, prosesnya? Kemudian, prioritas utama yang harus dilakukan apa saja, Pak? Dan apakah perlu tim khusus ya, the dream team untuk mengimplementasikan? Ya, good. Oke. Satu, pertanyaan waktu sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, Mas. Ini bukan sebuah reaksi kimia, ini bukan sebuah masak. Kalau masak Indomie perlu waktu berapa lama? Karena kita tahu, yang namanya air di mana-mana sama, yang namanya Indomie perlu waktu yang sama supaya menjadi empuk. Ini manusia, dan manusia itu berbeda-beda. Jadi pertanyaannya tidak bisa dijawab berapa lama. Tapi ada yang bisa mempercepat atau memperlambat. Apa yang bisa mempercepat? Pada saat leader yang di atas sudah memberi contoh yang baik. Kalau leader yang di atas leading by example, semua jalan. Kalau leadernya tidak memberi contoh, kelamaan. Saya kasih contoh. Suatu saat saya bekerja di sebuah perusahaan asing. Kemudian namanya kita harus meningkatkan keuntungan, berarti harus menekan pengeluaran. CEO-nya bilang begini ke saya, Pak Budi, bikin policy yang baru, kita semua sekarang terbangnya budget airlines. Bayangin, CEO harus terbangnya budget airline. Semua harus terbang budget airline. Saya bilang kita bisa implementasikan itu dengan mudah. Tapi ada caranya. Saya perlu waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Saya bilang, kamu terbang dulu pakai budget airline, CEO. Setelah CEO terbang selama 3 bulan pakai budget airline, board of director semua terbang dulu. Setelah itu baru semua yang lain terbang pakai budget airline. CEO-nya bilang, siap. Gile. CEO-nya orang asing, expatriate, gajinya miliaran, tapi mau terbang budget airline. Karena demi perusahaan, demi leading by example. Setelah dia memimpin itu semua, 3 bulan kemudian, board of director yang lain, direktur marketing, direktur penjualan, malu kan kalau mereka masih minta penerbangan biasa, padahal CEO-nya budget airline. Akhirnya semuanya pakai budget airline. 6 bulan kemudian, belasan ribu karyawan di perusahaan itu semuanya terbang pakai budget airline. Lihat baik-baik, semuanya akan jadi lebih mudah kalau kita punya lead by example. Ingat kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tu lodo. That's what. Kedua, apakah kita perlu dream team? Nggak perlu. Kita perlu tim yang sangat committed kepada perubahan. Tim yang bisa mengajak teman-temannya untuk berpengaruh. Kadang-kadang ada tuh yang hire orang dream team, pinter-pinter, didatangin dari luar dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak mampu menularkan spirit perubahan kepada yang lain. Justru kita perlu orang-orang yang dari dalam. Supaya dia tahu bisa menggerakkan perubahan. Bukannya tahu, tapi juga bisa co-create. Nanti mereka bisa bilang ke saya, Pak Pambudi, yang begitu nggak bisa dijalankan di sini. Tapi kalau mau itu berjalan, di sini caranya harus begini. Oke, setuju. Let's do it. Kira-kira begitu.
Jadi yang Anda bikinkan namanya bukan lagi ya dream team, tapi namanya katalisator. Orang yang ikut bereaksi dan mempercepat perubahan tersebut. Jadi ingat ya, udah 3C yang Anda pelajari. Krisis kan tadi ya, coaching, sekarang ada katalisator. Orang-orang yang mempercepat proses perubahan. Justru biasanya orang dalam yang sangat mengerti budaya kerja perusahaan tersebut. Next, silakan. Oke, baik. Berikutnya ini dari Kak Karina, Pak, di Banjarmasin, ya. Nah, tadi kan Pak Pam menjelaskan tentang danger dan opportunity yang harus kita siapkan setiap hari ya, Pak. Nah, Betul. pertanyaannya dalam kategori atau secara spesifik apa yang harus kita siapkan ya untuk danger dan opportunity tersebut? Bisakah kita buat tingkatan level, Pak, dalam danger dan opportunity tersebut? Mohon pencerahannya, Pak Pam. Betul, betul. Sangat setuju. Jadi Anda bikin danger dan opportunity, kemudian Anda bikin matrix, danger, opportunity, kemudian dengan sederhana bikin low, medium, high. Dalam arti, yang dangernya low apa, yang medium apa, yang high apa. Berarti pada saat itu high ya harus segera Anda lakukan. Sama persis, opportunity-nya low, medium, high. Kalau opportunity-nya besar, berarti mungkin perlu pengorbanan yang besar, investasi yang besar, hasilnya juga besar. Tapi mungkin risikonya besar. Jadi dengan membuat matriks tersebut, Anda bisa menentukan, oke, kalau memang begitu, yang harus saya lakukan pertama kali apa? Kira-kira begitu kan? Nah, dari situ menentukan skala prioritas bagaimana Anda menentukan. Karena apa? Satu hal. Yang danger harus dihindari, yang opportunity harus dilaksanakan. Tapi pada saat seperti ini, untuk berinvestasi dalam skala besar kan juga sulit. Anda bilang ke bos Anda, saya mau menerapkan investasi ini atau implementasi ini. Investasinya berapa? Wow, puluhan miliar. Ya bosnya juga akan mikir, nyari duit aja susah. Pilihan berapa miliar untuk sesuatu yang tidak pasti. Makanya saya juga selalu sharing, in your life, dream big, start small, act now, today. Mimpinya boleh besar, mulainya kecil-kecilan, tapi harus dimulai sekarang juga. Good. Next question. Ya, baik. Pak Pam, ini pertanyaan berikutnya dari Kak Samsul. Bisakah kita melakukan treatment resilient leader dengan memodel talent pool yang ada di organisasi perusahaan, Pak? Sorry, diulangi, nggak begitu jelas. Oke. Bisakah kita melakukan treatment resilient pool dengan memodel talent pool, Pak, yang ada di organisasi perusahaan? Bisa banget, Pak. Berarti Anda perlu menilai orang-orang itu yang resilient mana aja. Nanti Anda bikinkan matriksnya. Karena kan ketahuan lama-lama dari beberapa orang itu yang benar-benar sangat resilient. Kasih aja tugas yang sangat-sangat sulit. Nah, orang yang resilient akan terus mencoba dan mencoba terus. Contoh favorit saya adalah atlet angkat berat. Dia mampu mengangkat barbel 50 kg, nanti kasih ke dia 55. Nanti gagal dulu, dia coba lagi. Begitu selesai 55, nanti dia minta yang 60 atau 65. Kalau yang udah selesai 50 dan Anda kasih 50, dia justru nggak semangat. Nah, orang-orang inilah yang Anda cari. Berarti Anda harus mencari orang dari resilience-nya. Zaman makin susah. Berarti dengan resilience-nya ini yang Anda akan ukur. Dan sebenarnya ingat, leader yang baik nggak usah pakai psikotes. Leader yang baik tahu talent mana yang resilience-nya tinggi. Talent mana yang cepat puas. Karena apa? Ingat, kalau Anda spend time with them, Anda tahu mereka yang mana yang terus-menerus berusaha, mereka mana yang cepat putus asa. Mereka yang mana yang selalu minta target yang terus dinaikkan, mereka yang mana yang selalu komplain kalau dinaikkan target. So it is extremely possible untuk melakukan hal tersebut. Next. Baik. Ya, terima kasih Pak Pam. Berikutnya dari Kak Yuni, Pak. Di sini salah satu cara survive dalam krisis di perusahaan Kak Yuni ini, atasan lebih cenderung mencari talent-talent dari kompetitor untuk menggantikan yang ada. Apakah cara seperti ini efektif, Pak Pam? Yes and no. Sangat efektif.
Karena kalau kita lihat, contoh sederhana, klub yang hebat di Spanyol dan Manchester United juga selalu mengimpor talent dari kompetitor. Kalau itu tidak efektif, klub itu setelah beli pemain bola yang lain nggak akan pernah bisa menjadi juara. Realitinya mereka bisa menjadi juara. Tapi orang-orang itu tidak akan bisa berperforma sendiri kalau mereka tidak didukung sebuah sistem infrastruktur. So, sebuah tim yang bagus itu adalah kombinasi antara build dan buy. Artinya apa? Build dari dalam, beberapa dibeli dari luar. Jadi orang yang dari dalam harus mengerti itu. Karena mereka nanti ngertinya cuma kita build terus. Padahal dunia udah berubah. Kadang kita juga perlu mempelajari kompetitor ngapain. Mengapa mereka sehebat itu. Mengapa mereka gangguin kita. Nah, tapi sebaliknya, jangan hanya buy. Kalau semuanya buy, mereka akan melakukan pola yang selain, ditaruh di sini. Belum tentu berhasil. Ingat tadi kan, monyet, jago manjat, ditaruh di kolam renang, dia mati. Berarti apa? So, kalau ada teman yang datang dari kompetitor, Anda bilang begini, Alhamdulillah. Berarti perusahaan kita keren banget ya. Orang dari kompetitor mau join ke perusahaan kita. Kalau nggak ada yang mau join, berarti perusahaan Anda hancur banget tuh. Justru Anda harus mikir. Nah, setelah mereka datang dari situ, Anda harus mikir, gile, ini dari kompetitor, pasti gajinya mahal nih. Bukan Anda musuhin, tapi Anda mikir, apa sih yang dia punya, kok sampai dia digaji semahal itu? Apa yang saya bisa pelajari dari dia? Jadi mikirannya harus begitu. Next, setelah itu, bagaimana kita bisa perform bersama? Berarti antara yang dari luar dan yang dari dalam harus bekerja sama sebaik-baiknya. Bukannya berantem. Kalau berantem, nanti perusahaannya hancur. Kalau perusahaannya hancur, bonus Anda berisiko. Nah, lose-lose. Tapi justru harus bekerja sama supaya performance perusahaan bagus. So remember, the best team is a combination of build from within and buy from outside. Gak ada sebuah tim pun yang hebat yang bisa survive dengan semua yang dari dalam sendiri. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Pam. Kak Yuni mudah-mudahan menjawab ya. Dan Pak Pam, ini pertanyaannya luar biasa ya. Dari peserta ini sangat banyak. Nah, mungkin kita akan berusaha menjawab semaksimal mungkin ya Pak Pam. Tapi waktu kita sampai jam berapa? Waktunya ini kira-kira sampai 11.45 Pak Pam. Iya. Ya. Oke. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ya Pak. Silakan. Berikutnya ada dari Kak Agung Yuniarto. Tadi Pak Pam sampaikan sebagai leader kita kan mesti one step ahead Pak. Nah, betul. Bagaimana kalau staf kita itu jauh lebih senior, baik dari sisi usia maupun kemampuan teknis? Yes. Kira-kira bagaimana Pak? Bagus. Kalau staf kita lebih senior dan dari segi kemampuan teknis, Anda bilang Alhamdulillah. Berarti ada hal yang saya bisa pelajari dari dia. Kedewasaan dia berpikir, kematangan, atau kemampuan teknisnya dia. Nah, kemampuan itu digunakan bersama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Jadi orang itu harus dipuji, harus diapresiasi. Anda bilang, terima kasih, beruntung sekali ya Bapak atau Ibu ini berada di tim ini, sehingga kalau ada faktor ini kita bisa lakukan bersama. Next, tujuan dari tim ini adalah melakukan ini, objektifnya 1, 2, 3. Saya mengharapkan semua orang, baik yang junior maupun yang senior, untuk bekerja bersama mencapai hal itu. Berarti berikutnya ada diferensiator konsep. Membedakan orang dari segi kontribusi. Jadi kalau nanti semua orang berkontribusi, bagus. Kasih reward kontribusi ke semua orang. Tapi kalau misalnya nanti ada yang tidak berkontribusi, Anda harus mengurangi reward, mengurangi apresiasi ya, kepada orang yang berbeda-beda. Jadi ingat, dihargai, setelah itu diapresiasi sesuai kontribusi. Mau senior, mau junior, kalau ternyata tidak berkontribusi, ya berarti reward dan apresiasinya dikurangin.
bonusnya dikurangin, kenaikan gaji di stop, promosi, kesempatan training. Nah, kalau perlu yang berkontribusi, pindahin, kasih tempat duduk yang bagus di kantor. Yang nggak berkontribusi, suruh duduk di tempat yang pojok, gelap, berdebu, dan nggak pernah dipel. Something like that. Problem di Indonesia adalah orang sama sekali tidak membedakan antara yang berkontribusi dan tidak. Jadi orang menganggap, gue kan kerja masuk, gue dapat bonus dong, gue dapat kenaikan gaji dong, gue dapat training dong. No, we differentiate people based on the contribution. Makanya bagi saya sederhana aja. Kalau ketemu sama temen, saya tanya, perusahaan lu gimana nih? Dia bilang ke saya, wah perusahaan saya keren banget nih, saya dikirim training. Bahkan saya kadang-kadang di training ke luar negeri. Bagus, berarti anak ini talent. Kadang-kadang saya juga ngobrol sama temen. Terus temennya bilang, perusahaan gue payah nih, udah 3 tahun gue nggak naik gaji, nggak dikasih training. Gitu. Dalam hati saya bilang, berarti perusahaan lu bagus, lu nya aja yang hancur. Ya kira begitu. So a good company differentiate the reward based on their contribution. Next. Oke, baik. Terima kasih Pak Pam. Pak Agung, Kak Agung semoga bisa menjawab. Selanjutnya dari Kak Mika Wulan ya. Pak, saat ini banyak orang yang menganjurkan supaya kita bisa multitasking, Pak. Nah, tapi yang saya lihat, kadang-kadang saking multitasking, kita jadi nggak fokus, dan hasilnya malah kebanyakan prioritas pekerjaan yang tidak tercapai. Nah, bagaimana pengertian multitasking, tapi juga bisa fokus pada output yang bagus, Pak? Ya, bagus. Keren. Oke. Bu Vivi tadi ingat ya, saya HR Director, saya nulis buku, dan saya ketua asosiasi HR. Iya. Itu multitasking atau bukan, Bu Vivi? Multitasking banget, Pak. Good. Ternyata hasilnya bagus atau tidak, Bu Vivi? Alhamdulillah, kami bersyukur Pak Pam bisa sharing di sini untuk sharing. Why? Karena Pencapaian saya luar biasa. menggunakan energi dari satu tempat untuk membuat energi ke tempat yang lain. Saya juggling 3 bola. Dan pada saat saya juggling 3 bola, saya menggunakan bola-bola itu untuk memberikan energi. Mohon maaf. Realitinya di semua tempat pekerjaan sulit. Semakin tinggi bayarannya, semakin sulit challenge-nya. Realitinya begitu. Mohon maaf. Semua yang mencapai level direktur mengerti ya, bahwa semakin tinggi gajinya, semakin tinggi challenge dan semakin sulit. Jadi nggak usah ngiri kalau sama orang yang gajinya direktur. Karena berarti peningnya juga nambah. Kalau Anda suatu saat dapat tawaran kerjaan dan ternyata Anda ditawari gaji 30 atau 40% lebih tinggi, jangan bersyukur alhamdulillah dulu. Anda harus bilang astagfirullahaladzim. Berarti nanti kerjaannya akan jauh lebih sulit dari yang sekarang. Tidak ada orang yang begitu tolol untuk memberikan Anda gaji yang lebih tinggi ya, tapi ternyata kerjaannya lebih gampang. There is no way. Nah, itulah kenapa kadang-kadang dalam stres tersebut, Anda memerlukan energi dari tempat lain. Kalau Anda berkutek di situ aja, nanti pikirannya buntu. Ibaratnya teka-teki silang. Teka-teki silang, misalnya, saya tanya ke Anda, contoh sederhana. Di mana ibu kotanya Islandia? Nah, itu kan misalnya 7 mendatar. Dan kebetulan Anda emang nggak tahu. Kan nggak tahu. Tapi bisa memutar dulu, menjawab pertanyaan yang lain, dan ternyata mulai ketahuan dapat indeks, mulai dapat clue untuk pertanyaan itu. Lama-lama keluar huruf F, keluar huruf K, keluar huruf K lagi, dan Anda bisa tahu ternyata ibu kota Islandia adalah Reykjavik. Why? Intinya adalah kadang-kadang kita memerlukan ide dari bidang yang lain. Bu Vivi tahu grup pemusik namanya Queen? Ya. Yes. Kenapa lagunya begitu keren? Karena sementara orang Indonesia baru lulus SMA udah songong bikin band, grup Queen itu ada personilnya yang sarjana elektro, sarjana astronomi, dokter gigi. Brian May itu kalau nggak salah sarjana astronomi. Ada yang dokter gigi ya, dan semuanya pendidikan. Akibatnya apa? Ide dari dunia fisika dibawa ke musik. Ternyata hasilnya keren. And that's it. Leonardo da Vinci ya, itu adalah ahli fisika, ahli melukis. Bahkan Mr. Bean
yang mungkin Anda pikir hanya bisa melawak, ternyata sarjana fisika. Iya, So, dari Oxford. zamannya hanya mengerjakan satu hal, fokus, ternyata gagal. Contoh, saya punya ponakan, dia pengen jadi pilot, cita-citanya pengen jadi pilot. Pokoknya kalau pilot gagah, minimal pacarnya pramugari, syukur-syukur artis FTV. Ya, kira begitu kan. Ternyata dia hanya fokus menjadi pilot, dan ternyata pada saat lulus ada COVID. Buru-buru pilot muda mau direkrut, yang senior aja dipecat. Nah, remember this, lakukan multitasking dan gunakan multitasking sebagai alat untuk saling memberikan energi satu dengan yang lain agar aktivitas Anda mendapatkan ide yang lebih kreatif. Good, silakan. Next. Oke, baik. Terima kasih Pak Pam. Kak Mika, Ulan, semoga menjawab. Untuk Kak Yon Edi, saya mohon diklarifikasi pertanyaannya Kak Yon ya. Kira-kira yang inti yang mau ditanyakan apa? Atau kalau Kak Yon bisa unmute sekarang, boleh silakan. Silakan. Kalau ada yang mau unmute, ngobrol langsung. Ya, Kak Yon kalau boleh unmute ya. Karena di sini yang disampaikan Kak Yon begini Pak Pam. Bisnis saya di bidang wisata terdampak berat oleh COVID-19. Sebetulnya saya sudah menyiapkan perubahan core bisnis, Pak. Tetapi karyawan dari 500 orang hanya 100 yang mau pindah ke bisnis baru, selebihnya hanya mau menunggu kondisi normal lagi. Mereka rela dirumahkan atau di-shifting pekerjaannya. Kak Yon mungkin mau diperjelas yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Pipi. Ya, silahkan Kak Yon. Jadi bisnis saya di wisata terdampak berat oleh COVID-19 karena oleh pemerintah juga akan ditutup, kemudian juga pengunjung juga nggak berani datang. Saya melakukan perubahan karena background pendidikan saya adalah sarjana perikanan. Saya melakukan perubahan ke budidaya ikan koi. Nah, dari 500 karyawan saya arahkan semua ke situ, cuman dari 400 orang ini sepertinya nampaknya tidak siap. Nah, tapi dari hanya 100 orang. Jadi apa yang harus saya lakukan ini? Apakah saya harus melakukan training atau soalnya saya harus butuh action yang cepat karena kalau bagi saya sendiri sih sebetulnya tidak masalah karena tapi kan ini kan terkait dengan hajat hidup sekian ratus keluarga. Jadi apakah saya harus membuka bidang bisnis lain gitu ataukah saya harus memaksakan 400 orang ini ke yang baru ini gitu. Oke. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Bagus. Oke, baik, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pertama, langkah untuk membuat bisnis baru itu sudah sangat tepat. Continue. Jadi saya mau mengucapkan selamat. Pariwisata kalau diterusin kayak gini bisa mati. Dan kalau Anda mati berarti pegawai Anda mati ya Anda sendiri juga akan mati. Ya begitu kan. So udah bener. Good. Kemudian gimana dengan karyawannya? Nah, saya udah bilang Pak. Hanya orang yang resilient yang bisa bertahan hidup. Berarti Pak, kalau di antara 500 itu 100 mau berpindah bisnis baru, hargai mereka, ajak mereka, kemudian kalau bisnisnya mereka berhasil, kasih uang yang besar. Yang 500 jangan dikasih, lu nggak ikut. Acaranya kan begitu Pak. Nah, biarkan, tapi Anda memperlakukan yang berbeda. Yang 500 kan mereka bilang, saya rela dirumahkan. Nah, jadi kan pengeluaran Bapak untuk mereka kan berkurang, tidak masalah. Kasih uang itu ke mereka yang enggak 100 orang yang bekerja tadi. Dan ternyata mereka, karena ya seperti kita bilang, pada akhirnya pada saat kita naik sepeda, ada yang mau terus-menerus berusaha dan akhirnya bisa naik sepeda, ada yang enggak. Kita enggak bisa mengharapkan semua orang berubah. Yang kita bisa harapkan adalah yang berubah Anda kasih hadiah. Yang nggak berubah, Anda nggak kasih apa-apa, suka-suka. Lama-lama mereka kelaparan, mati, bodoh amat. It's not your problem anymore. Nah, tapi Pak, Anda menggunakan 100 orang ini ya menjadi katalisator. Supaya mereka mau berubah. Berarti Anda hargai mereka. Dan kemudian pelan-pelan suruh mereka menyebarkan bisnis ke orang lain. Hey guys, zamannya udah bukan lagi zaman kayak dulu. Pariwisata udah nggak bisa begini. Kita ini mau berubah atau mau punah. Kalau kita hanya stick
di pariwisata kita lama-lama jadi punah. Di Malaysia ada pilot yang menjadi sopir mengantarkan makanan pakai motor, Pak. Oh, iya. Pilot, Pak. Anda juga tahu itu. So nggak ada gunanya lagi jaim. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan malu. Ingat kata Charles Darwin, yang akan berhasil sukses bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Nggak bisa, saya pariwisata, seumur hidup pariwisata. Ya nggak bisa begitu. Pariwisatanya lagi nyungsep, mau mati apa? Harus do something else. Nah, Bapak menggunakan 100, mudah-mudahan dari 100, lama-lama jadi 200, Pak. Lama-lama jadi 300, tapi percayalah, tidak akan pernah 500. Bapak harus siap. Maksimum, Pak, 350. Saya bisa jamin itu. Kalau udah 350, alhamdulillah. Tapi Bapak harus berusaha supaya dari 100 menjadi 350. Jangan dari 100 menjadi 50, lama-lama habis. Kira-kira begitu kan, Pak? Jelas, Pak? Oke, terima kasih Pak Budi. Oke. Baik, ya terima kasih Pak Pam, Pak Yon, mudah-mudahan membantu ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Kak Ridwan Syah. Ya, Pak Pam Budi, ada gaya kepemimpinan seperti militer memberikan satu komando, kemudian ada kepemimpinan transaksional memberikan sesuatu imbalan jika berhasil mencapai sesuatu. Gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk kondisi krisis seperti ini, Pak? Good, oke. Pak, gaya kepemimpinan itu tidak bergantung dari masa. Gaya kepemimpinan itu bergantung dari orang yang mau kita pengaruhi. Seorang leader yang baik menyesuaikan stylenya sesuai orang yang mau dipengaruhi. Makanya kita bukan ngomong memimpin, tapi sebenarnya kita ngomong cerita tentang mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi orang supaya dia mau melakukan yang kita mau. Nah, berarti Pak, saat ini gaya Anda harus mengerti style masing-masing orang. Ada orang yang mudah dipengaruhi, ada yang tidak, dan Anda harus berusaha. Ingat resilient leadership. Namanya resilient, kadang-kadang Anda berusaha mempengaruhi orang, Anda gagal dulu. Pada saat Anda gagal, Anda mencoba cara yang lain. Ingat Pak, bahwa kalau tukang kayu datang ke rumah Anda menggunakan 12 alat yang berbeda. Gergaji, obeng, tang, dan lain sebagainya. Berarti Anda juga mempunyai 12 cara mempengaruhi tim Anda. Mulai dari sayang-sayang, mempengaruhi, menunjukkan data, menunjukkan hadiahnya kalau sukses dapat apa. Tapi kadang-kadang seorang leader yang baik juga perlu menggebrak meja atau perlu mengancam. Karena apa? Kalau leader yang sayang-sayang terus, kadang-kadang nggak dihargai anak buahnya. Kalau leader yang menggebrak terus, lama-lama nggak dikerjain. Leader yang baik tahu gimana main. Kadang-kadang saya harus sayang-sayang, kadang-kadang saya tunjukkan data, angka-angka, kadang-kadang saya tunjukkan benchmark perusahaan lain, kadang-kadang saya menggebraknya. That's the reality. Jadi, sesuaikan leadership Anda sesuai dengan anak buah Anda yang mau Anda pengaruhi. Good, next. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Kak Anggoro, ya, Kak Anggoro Kusumo. Pak Pam, mayoritas leader saat ini termasuk kategori generasi kolonial ya, 80-90-an, dan kita mesti berhadapan dengan generasi milenial. Ya. Bagaimana menangani gap tersebut, Pak? Oke, good. Ingat baik-baik. Leader yang bagus supaya bisa menjalankan inisiatif bisnisnya, saya ulang lagi. Spend time with them, menghabiskan waktu bersama mereka. Mendengarkan mereka, mengerti mereka, dan kemudian membantu mereka. Mau kolonial, mau milenial, gue nggak urusan. Tapi Anda harus berusaha menyatukan supaya ada event di mana mereka berdiskusi, saling curhat, saling mengerti. Bukan hanya milenialnya yang curhat, kolonial juga boleh curhat. Saya ini ya dibantu. Karena kadang-kadang saya ini berusaha mengerti kalian. Tapi kalian seolah-olah hidup di dunia sendiri ya. Gimana saya mau ngomong sama kalian, mau kalian pegang gadget terus. Menurut kalian gimana dong? Jadi bos juga boleh curhat.
Nah, dari saling curhat akan terjadi keterbukaan. Dari keterbukaan, lama-lama akan terjadi saling menghormati, saling membantu. Ini intinya. So, remember, mau urusan apa, usianya berapa, gue nggak urusan. Mau orangnya orang lama, orang baru, udah 20 tahun di perusahaan itu, atau baru 3 bulan, gue nggak urusan. Tapi intinya adalah spend time with them, listen to them, understand them, help them. 4 itu. Selama 4 itu terjadi, semua suasana akan membaik. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih, Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ivan dari Indonesia Juara Foundation. Silakan. Bagaimana tips mengajak millennials, Pak, agar mereka berani dan semangat untuk bisa survival dan bahkan berinovasi dalam kondisi ini? Betul, betul. Good. Bagaimana cara milenial agar survive? Mohon maaf, milih milenialnya yang benar. Milih milenialnya yang resilient. Karena ada yang dari awal Anda tertipu dengan kompetensi mereka. Wah, lulusan dari perguruan tinggi top. Waduh, ingat baik-baik ya. Ijazah bukan jaminan. Apalagi kalau di Indonesia. Yang namanya jaminan kan BPKB, STNK, sama apa namanya surat PBB. Itu jaminan. No, what I'm saying adalah, Anda ingat yang saya bilang tadi kan, bahwa kolam itu untuk ikan. Bahwa apa namanya pohon itu untuk monyet. Bahwa padang rumput itu untuk kuda berlari kencang. Anda seringkali tertipu. Wah, dia di lulusan universitas yang top banget. Dia IP-nya bagus banget. Lah, ternyata suruh masuk nggak bisa kerja. Bilangnya apa? Ya saya kan milenial. Mohon maaf, salah yang rekrut, bukan salah milenialnya. Terus gimana? Jangan nanya ijazahnya. Jangan nanya IP-nya. Nanya mereka resilient atau tidak. Tanyanya gimana? Tanya dong. Apa masalah yang terbesar yang Anda hadapi dalam hidup ini dan bagaimana Anda menyelesaikan? Nah, tuh pertanyaan keren. Nanti disuruh dia cerita. Soalnya ada yang aneh-aneh. Ada yang milenial bilang ke saya pergi berangkat dari tanah kelahiran saya di Sumatera. Pada saat saya baru di Jakarta, bapak saya meninggal, ibu saya bangkrut usahanya. Saya punya pilihan, saya bisa balik ke kampung dan bertani lagi. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya pikir sekali saya ke Jakarta, saya hanya balik kampung kalau udah berhasil. Akhirnya saya bekerja kecil-kecilan. Semua saya jalanin. Nah, itu keren. Ada juga yang milenial, saya tanya, apa masalah terbesar yang kamu hadapi dalam hidup ini? Dia bilang gini, kebetulan 2 minggu yang lalu saya baru menghadapi masalah besar. Apa itu? Saya baru putus sama pacar saya. Oh my goodness. Putus sama pacar. Masalah besar. My goodness. Kalau begitu saya udah mengalami itu 25 kali masalah besar. Karena saya udah putus 25 kali ya. So again, tanyain begitu. Tanya pertanyaan. Berapa kali Anda pindah rumah? Karena pindah rumah itu kan change of environment. Bagaimana Anda beradaptasi? Berapa kali Anda pindah sekolah? Apakah Anda pernah dibully ya? Kalau belum pernah dibully, gimana mau hidup? Mohon maaf, di kantor kita dibully. Saya sampai sekarang masih dibully. Oleh teman kita, kadang oleh bos kita, kadang oleh customer kita. So move the question from the competency to the character. Ah, ini, say lagi kan? Nah, tadi saya semua kata-kata saya. So ternyata kita berada pada situasi di mana karakter jauh lebih penting daripada kompetensi. Kadang-kadang lulusan universitas hebat, IP-nya hebat, nggak ada gunanya kalau ternyata dia anak mami, selalu dimanjain. Ya gimana dia nggak IP bagus? Semua kiriman dari orang tua lancar, dikasih kiriman gizi, susu lancar, suplemen vitamin, kiriman nggak pernah tahan. Mungkin IP-nya tinggi, tapi semangat hidupnya kurang. Sementara yang harus berjuang keras menghadapi pilihan hidup yang sulit, itu yang resilient. Kira-kira begitu. So remember, pada saat Anda merekrut, mau milenial, mau kolonial, mau apapun, pilihlah lebih fokus kepada karakter, jangan hanya kepada kompetensi.
Thanks. Silakan, next. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Hino Yudhistira, ini Silakan. bagaimana cara menghadapi leader yang memiliki pola kepemimpinan otoriter, di mana sebagai HR tidak bisa menjalankan peran menjadi HR BP bagi perusahaan, Pak. Tidak bisa menjadi HR Lupa, business cari partner. leader yang lain yang lebih bagus. Susah-susah amat. Saya serius. Hidup Anda hanya sekali. Pilih perusahaan yang keren, pilih leader yang keren. Kalau leadernya membuat hidup Anda susah, ngapain di tempat stay ya? Anda itu ke situ untuk membantu dia kan, mencapai objektifnya. Kalau dianya sendiri hancur, buat apa Anda bisa bantu? Ini sama seperti dokter. Kakak saya mau ngobatin seorang pasien. Nah, kakak saya dokter. Pasiennya nggak mau sembuh, buat apa Anda habiskan waktu? Nah, ada caranya tapi. Bos, Anda kasih dia feedback dong. Bos, kita udah bekerja bareng sekian lama. Menurut saya yang udah berjalan dengan bagus, 1, 2, 3. Yang bisa diperbaiki lagi, 1, 2, 3. Oke? Give feedback. 2, give time to improve. Dia juga manusia, dia juga perlu. Ternyata ini dua-duanya nggak jalan. Give your resignation letter. Serius. Dan saya pernah melakukan. Sering. What you do adalah, sebelum Anda resign, Anda kan cari kerjaan. Nah, selama Anda cari kerjaan, kuncinya Anda harus perform maksimal di situ. Jangan sampai karena Anda nggak cocok sama leadernya, Anda nggak perform. Semakin Anda nggak perform, perusahaan baru yang mau merekrut Anda, nanti nanya, orang ini performance-nya gimana? Hancur. Anda semakin lama di neraka itu. So, tugas Anda adalah kalau lagi nggak cocok sama leadernya, kalau demotivasi, tumbuhkan semangat, perform sebagus mungkin, supaya Anda bisa dapat rekomendasi yang bagus dan keluar dari neraka itu. Syukur-syukur karena perform Anda bagus, Anda disayang-sayang sama bos itu, dan Anda tidak usah keluar lagi, mungkin karena bosnya membaik. Jelas ya? Give time to improve, give feedback, give time to improve. Ketiga, give your resignation letter, tapi sebelum give your resignation letter, perform at your best. Jangan keluar sebelum dapat kerjaan lain. Bunuh diri. Next. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Intan. Ya, Pak. Ini mohon di-share untuk transformasi yang Bapak lakukan sebagai leader di Bluebird selama pandemik ini, Pak. Bagaimana Bapak mengakses needs-nya hingga implementasinya? Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya ini, bagaimana Bapak menciptakan resilient leaders secara praktis during your career journey, Pak Pan? Oke, good. Wow, pertanyaannya 2 nih. Oke, fine. Di Bluebird dulu. Ya. Bapak-bapak tahu bahwa Bluebird tentu saja menghadapi krisis yang sangat hebat. Ya iyalah, wong kita dapat duit dari orang yang keluar ke jalan. Ternyata karena pandemi orang nggak boleh lagi keluar ke jalan. Tentu saja pendapatan menurun. Normal. So what we do adalah 3 hal. 1, flatten the impact of the crisis. Impact-nya diminimize. Kalau penumpangnya turun, minimal dari penumpang yang naik dibikin happy. Jangan sampai penumpangnya turun, merekanya malah tidak happy. Nah, namanya zero complaint. Nggak boleh ada penumpang komplain. Mereka semua harus dilayani dengan baik. Focus on your customer. 1. 2, fight for survival. Berarti apa? Ya karena pendapatan turun, ya cost diturunin. Berarti kita nggak boleh kayak dulu lagi. Perjalanan dinas, listrik, sewa gedung, pembelanjaan karyawan, uang lembur, dan lain sebagainya harus dijalankan. Fight for survival. Jangan lupa invest for the future. Karena suatu saat krisis akan berakhir. Kompetisi akan berjalan lagi. Jangan sampai ya, karena kita sibuk menghadapi krisis, kita lupa mengembangkan diri. Maka kita tetap mengembangkan sesuatu yang baru terus. Jasa pelayanan baru. Sekarang kami punya jasa delivery. Sekarang kami punya jasa concierge. Bapak bisa menyuruh taksi driver kami untuk belanja melayani kebutuhan Bapak. Contoh. Kedua, IT platform tetap dikembangin. Di tempat lain saya nggak ngerekrut, bahkan mungkin mengurangi karyawan, IT saya tambahin terus. Remember, invest for the future.
Gimana caranya menjadi seorang leadership yang resilient? Dengan terus-menerus belajar, tidak pernah merasa pinter, selalu merasa bego. Seminggu sekali saya pergi ke sebuah meeting room di mana saya menjadi orang yang paling bego di ruangan itu. Dengan demikian saya belajar. Kalau saya merasa terus pinter, saya nanti lama-lama akan merasa puas diri dan nggak belajar lagi. Saya masuk ke ruang operasi, saya dijelasin gimana proses pengadaan sebuah spare part. Saya pergi ke finance, saya melihat bagaimana return on investment atau long term liability dihitung. Dari situ saya ngerasa, gile ya, gue masih bego banget. Berarti saya harus belajar lagi. So remember, dengan terus-menerus belajar, tapi terutama dengan mindset bahwa masih ada yang harus ditingkatkan. Last question, udah jam 11.30, last question, silakan. Ya. Dalam masa krisis seperti, ini pertanyaannya dari Katromo Sihotang, Pak Pang. Dalam masa krisis seperti saat ini, diperlukan sikap resiliensi, yaitu mampu memberikan kualitas kepada perusahaan, di mana seorang pemimpin mampu melihat situasi yang sulit, bahkan kegagalan di depan mata, namun berupaya untuk antisipasi agar dapat segera bangkit dari krisis sesulit apapun. Sebagai seorang leader, langkah nyata apa yang harus diambil untuk menjadikan hal-hal tadi sebagai peluang untuk bisa melesat lebih tinggi, Pak Pang? Good, okay. That's good, karena saya akan masuk kepada jawabannya ada di slide saya. Jadi sebentar saya mau screen sharing. Nah, di sini. Udah mulai kelihatan belum screen sharing saya? Sudah, Pak. Sebentar ya. Baterai handphone saya harus saya charge. Sebentar, Bang. Ya. Sudah kelihatan ya, kakak-kakak? Semua bisa melihat screen sharing-nya? Oke. Sudah terlihat. Oke. Ini yang harus dilakukan seorang leader. Pertama kali, calm. Jangan panik. Ingat, Anda leader berarti Anda punya kompetensi, Anda punya pengalaman sebelumnya yang sangat-sangat relevan. Jangan pernah berpikir bahwa sesuatu bisa diselesaikan kalau Anda panik. Kalau Anda sedang berada di sebuah lautan dan Anda tenggelam, kalau Anda panik, Anda nggak usah ngapa-ngapain dulu. Karena mungkin malah Anda berenang ke arah yang salah. Tuh, calm. 2, confident. Tuh, saya lagi. Anda harus percaya diri bahwa kalau Anda menjadi leader, berarti Anda memang punya relevan experience. Hal ini yang sedang berlaku di Bluebird. Ada yang bertanya, gimana nih Bluebird? Nanti menghadapi COVID ini kita bisa tahan nggak? Bisa survive nggak? Kita semua yakin. Nggak ada yang ragu-ragu. 48 tahun berdiri, ya. Kita selalu berada dalam krisis dari krisis. Ini bukan krisis yang pertama, dan ini kita pasti mampu. Jadi first thing first, Anda harus confident. Ketiga, Anda harus communicate, transparansi. Komunikasi itu 2 arah loh ya. Jadi Anda menyatakan, memang ini krisis bersama. Ini krisisnya hebat, resikonya begini. Apa dong yang kita bisa lakukan bersama-sama? So, communicate. Setelah itu diskusi. Di-engage, diajak diskusi. Last but not least, collaborate. Kita nggak bisa bekerja sendirian. Harus bekerja sama, baik dengan anak buahnya maupun dengan eksternal partner. Ini hal yang dilakukan. Contoh sederhana. Di Bluebird, kami tadi bilang bahwa kami mempunyai jasa pengiriman. Itu nggak bisa sendiri, tapi kami langsung telepon. Misalnya ke Daily Fresh, ke Ace Hardware, ke partner-partner kami, ya kita bilang, kalau ada punya customer dan beli di situ, kami dengan senang hati mengantarnya ke sana. Ternyata dengan itu jauh lebih cepat. So remember, what you do during the crisis adalah first, calm. 2, confident. Communicate with your team, 2 arah, mendengarkan mereka, menyampaikan risiko, mencari opportunity bersama-sama. Setelah itu, Anda melakukan yang namanya kolaborasi atau bekerja sama dengan orang yang lain. Saya akan menceritakan tentang resilience. Takut kalau gagal. Anda pasti gagal minimal 3 kali, mungkin malah lebih sering lagi.
Saya berada di sini bukan karena saya selalu sukses, tapi saya seringkali gagal, dan pada saat gagal saya harus bangkit dan bangkit lagi. Ini ceritanya nelayan Jepang. Nelayan Jepang harus pergi ke laut, di tengah laut, dan bawa ikan. Orang Jepang suka bawa ikan mentah. Masalahnya ikan yang enak letaknya jauh sekali di laut dari daratan. Pada saat dibawa, makanannya udah basi. Si customer-nya nggak mau makan. Akhirnya mereka punya ide bawa kulkas. Pas dibawa kulkas, dibawa ke situ, makanan yang nggak basi tapi nggak fresh, nggak enak. Mereka nggak suka dengan makanan itu. Balik lagi. Pada saat balik lagi, sekarang mereka punya ide. Mereka bikin sebuah kolam kecil di dalam perahunya. Ikan-ikan itu ditaruh di situ sehingga fresh. Dibawa ke situ. Ternyata selama di dalam kolam, ikannya nggak renang. Kegendutan. Lemaknya kebanyakan, rasanya beda. Serius. Nelayan Jepangnya mikir lagi gimana ini gitu ya. Akhirnya mereka punya cara. Pada saat ditaruh di dalam kolam, mereka lepaskan ikan hiu kecil-kecil. Gara-gara ikan hiu, ikan yang lain ketakutan, mereka renang terus setiap kali. Dan akhirnya pada saat sampai di situ, mereka sekarang sampai ikannya fresh dan enak. Jadi kalau Anda baru gagal sekali atau 2 kali atau 3 kali mah nggak ada masalah. Thomas Alva Edison sebelum menciptakan bola lampu, dia menciptakan 100 kali gagal dalam percobaan. Saya melakukan digital transformation di Bluebird. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingat bahwa dari dulu yang namanya Bluebird itu orang nyegat di jalan. Lama-lama nelpon. Lama-lama kan orang nggak mau lagi kan, apalagi milenial. Mereka maunya dengan handphone tinggal 2 pencet, taksinya diantar ke rumah. Begitu kan? Apa yang terjadi ternyata? Kita pengennya begitu. Sopirnya, pengemudinya Bluebird, ada yang dari Kebumen, Wonosobo, Brebes, sampai di sini ya. Mereka bilang, kita mau digital transformation. Saya naik taksi Bluebird. Ada yang nggak punya handphone. Ya ilah, kasihan amat. Gimana mau digital transformation? Nah, mereka nggak punya handphone. Untung saya punya teman kerja di Nokia. Dulu saya pernah kerja di Nokia. Saya telepon. Saya perlu handphone. Kredit murah dong buat driver-driver saya. Siap. Drivernya sekarang punya handphone. Kreditnya kredit lunak. Pulsanya nggak ada. Aduh. Telepon teman saya lagi di Telkomsel. Bisa bikin paket pulsa murah nggak? Siap. We can do it. Ya udah. Pulsanya sekarang sudah ada. Mereka belum bisa makainya. Harus di training lagi. Setelah di training, sekarang udah ada handphone, ada pulsa, mereka udah bisa pakainya. Minggu keempat saya naik taksi. Loh, kok handphonenya nggak dipakai? Kemana? Dipinjam istri saya, Pak. Arisan nama tetangganya. Aduh. So that's how it is. That's resilient leadership. You will fail, and fail again. It doesn't matter how much you plan. Anda mau merencanakan seperti apapun, Anda pasti gagal duluan sebelum Anda bangkit dan bangkit lagi. Salah satu buku yang terbaik yang saya baca adalah buku dari Jepang, judulnya Fail 7 Times, Get Up 8 Times. Anda gagal 7 kali, harus bangkit 8 kali. Caranya adalah bagaimana menumbuhkan energi Anda supaya setiap kali Anda gagal, Anda tetap bisa bangkit dan punya energi, motivasi untuk bangkit. Ingat baik-baik, perbedaan antara orang yang sukses dan yang gagal itu bukannya orang sukses tidak pernah gagal. Tapi orang yang gagal, setelah gagal dia mutung, putus asa dan tidak mencoba lagi. Sementara orang sukses, setiap kali mereka gagal, mereka belajar kenapa dia gagal, mereka memperbaiki lagi dan mencoba lagi sampai akhirnya berhasil. And that's resilience, ketegaran, kekeh, tambeng, bandel, terus-menerus berusaha, dan pantang menyerah. Last but not least, in the new normal, ingat baik-baik, ABCDE, always learning, selalu belajar terus-menerus, brave, berani, connected,
Meskipun digital, jangan lupa tetap bina network Anda, connect dengan teman-teman Anda, tanya kabar mereka dan tanyakan apa yang Anda bisa bantu. Digital mindset, change whatever you are doing ke dunia digital. Last but not least, execution disiplin. Apa yang hanya Anda cita-citakan harus dieksekut sampai akhirnya mencapai hasil yang diinginkan. Demikian sharing dari saya. Terima kasih banyak. Materi yang PDF harap disebarkan dan di-share ke teman-teman semua sekalian. Nah, kalau ada apa-apa, silahkan mampir di Facebook saya, Pambudi Sunarsihanto. Dan di sana saya menulis artikel saya. Silahkan japri atau message ke saya kalau ada pertanyaan. Nanti saya bahas di Facebook saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Pam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak setuju kalau kita kasih tepuk tangan yang paling besar untuk Pak Pam atas sharingnya. Ya, hari ini luar biasa, penuh insight dan sangat mencerahkan Pak Pam. Dan tadi penutupnya juga luar biasa, ya, dan luar biasa juga yang bertanya, ya, kakak-kakak di sini aktif semuanya. Alhamdulillah. Semoga sesi ini membawa berkah dan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan tentunya kami telah memilih ya 2 pertanyaan karena kita akan memberikan souvenir dari achievement. Ya Kakak Diva, betul begitu ya Kak? Jadi kita sudah memilih 2 penanya dan di sini yang terpilih untuk mendapatkan hadiah kenang-kenangan souvenir dari achievement. Yang pertama ini ada Kak Saat, Senior Advisor dari manajemen SDM PT Inti, ya. Dan kemudian yang kedua ini adalah hadiah kado terindah dari langit, ya, sebuah buku yang ditulis oleh Kak Anis Rahmawati sendiri, ya. Ini akan diberikan kepada Kak Ion Edi. Ya. Terima kasih semua atas kontribusi aktifnya selama sesi ini. Dan sebelum kita tutup, tadi ada beberapa poin yang saya catat juga dari apa yang di-share oleh Pak Pam. Yang pertama itu adalah mengenai leadership, ya, di mana peran yang penting itu adalah seorang leader tuh membuat performance orang lain meningkat, ya, sebagai akibat kehadirannya. Dan dampaknya terus berlanjut, bahkan ketika leaders tersebut sudah tidak ada di sana lagi. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang good leader, yang perlu diingat itu adalah spend time dulu dengan tim kita, ya, mendengarkan, memahami mereka, baru membantu mereka, ya, untuk mendapatkan solusi. Dan juga tadi yang perlu diingat-ingat, tadi ada krisis, di mana dalam krisis itu ada danger dan opportunity, ya, kita petakan setiap danger dan opportunity kita, 1 danger, 4 opportunity, dan juga di sini dalam membangun menghadapi perubahan, kita membutuhkan katalisator, ya, tim yang komitmen untuk mempercepat suatu perubahan, ya, di sini. Dan terakhir tentunya disampaikan oleh Pak Pam tadi, calm, confident, communication, collaboration, dan ABCDE. Always learning, brave, connected, digital mindset, dan execution discipline. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Pam. Sekali lagi, kami dari Achievement sangat merasa terhormat Bapak bisa hadir dan sharing pada FSS program kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kakak Diva. Silahkan Kak Diva. Ya, baik. Terima kasih Kakak Vivi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Pak Pam dan Kakak Vivi. Ya, wah, luar biasa ya Sobat Achiever. Hari ini kita memperoleh banyak sekali ya pembelajaran dan insight. Dan pastinya semua itu akan sangat bermanfaat apabila kita praktekkan ya. Oke, 1 kata teman-teman semua ya, Sobat Achiever, silahkan diberikan 1 kata dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Pam. Apa perasaan teman-teman semua ya terhadap pemaparan yang Pak Pam berikan? Silahkan di chat di luar biasa. Ya boleh, wah langsung Kak Dani langsung bilang luar biasa ya, silahkan boleh chat atau boleh unmute langsung.
inspiratif. Wah, luar biasa, keren, amazing, mantap, pencerahan baru, amazing, mantul. Tambah semangat. Luar biasa, awesome. Wah, luar biasa ya. Saya lihat di sini wajah-wajahnya, wajah-wajah semangat. Nah, ikhlas, wah, new insight, pencerahan, rezeki di hari Sabtu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk Bapak Pambudi Sunarsihanto. Wah, luar biasa Pak Pambudi. Semoga ini adalah sesi pertama kita dengan Pak Pambudi dan akan dilanjutkan dengan sesi-sesi lainnya. Amin. Ya, amin ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua ya para sahabat achievers. Kalau tadi Pak Pambudi telah memberikan semangat untuk kita supaya kita bisa menjadi seorang leader yang resilient, bukan hanya untuk diri kita, tim kita, tapi juga untuk organisasi kita. Nah, ayo kita sama-sama berkomitmen untuk bertransformasi, yaitu dengan melakukan gerakan seperti ini ya. Kita bertransformasi untuk menjadi seorang leader yang resilient ya. Silahkan ya. Seperti ini gerakannya, silahkan dibuka videonya kakak-kakak semua. Ya, ini kalau misalnya ketemu lagi dengan Pak Pambudi, Pak, saya sudah bertransformasi menjadi lebih resilient ya. Berkat apa? Berkat sharing dari Bapak ya. Itu berkah untuk Pak Pambudi juga ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Yuk, teman-teman semua, kakak-kakak semua. Nah, di sini juga ada Kak Nugi yang sudah bersiap-siap untuk mengambil foto. Ya, oke. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Yuk, 1, 2, 3. Kita bertransformasi menjadi seorang leader yang resilient. Oke, sip. Baik, ya. Terima kasih kakak-kakak semua atas kehadiran kakak-kakak semua, ya Sobat Achiever semua. Hari ini kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Di setiap hari Sabtu, kami dari Achievement Consulting akan menjadikan hari kakak-kakak semua itu menjadi hari yang lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi, sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, sebelum kita tutup hari ini, saya akan mengucapkan bersama-sama, ya kita setelah menyelesaikan hari ini dengan sangat luar biasa, kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah. Ya, kakak-kakak semua ya, sampai berjumpa lagi. Terima kasih Kak Diva. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Ya, untuk kakak-kakak semua silahkan kalau misalnya ingin dapat untuk ingin dapat slide-nya bisa klik bit.ly ya, dan kemudian daftar AVSS ya, Sobat Achiever semua. Nah, di sana akan memperoleh update tentang sesi selanjutnya dari AVSS ini ya. Terima kasih, selamat Diva menambahkan sedikit. Silakan. Ya, mengenai bukunya Pak Pam, Mengejar Mimpi, itu baru launching 1 Agustus kemarin, kakak-kakak, dan itu bisa diperoleh di Gramedia terdekat atau bisa juga lewat online Gramedia. Wah, Pak Pam Mengejar Mimpi, silahkan. Ya, terima kasih Kakak Vivi atas infonya, dan kita akan bertemu lagi ya dengan para Sobat Achiever semua